Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Farel Tegar Venereal dengan NIM 10205240080 dari kelas TI 0703. Pada video kali ini saya akan membahas studi kasus Design of Radiation Therapy Problem yang diadaptasi dari buku Introduction of Operation Research karya Hillier dan Lieberman. Studi kasus ini digunakan untuk memahami penerapan metode linear programming dalam bidang medis, khususnya dalam penerapan terapi radiasi bagi pasien kanker. Jadi dalam kasus ini ada seorang pasien bernama Mary yang didiagnosis menderita kanker ganas di area kandung kemih. Untuk meningkatkan peluang kesembuhannya, Mary akan menjalani terapi radiasi. Terapi radiasi yang dilakukan juga itu menembakkan sinar radiasi melalui tubuh pasien untuk menghancurkan sel kanker. Namun tantangannya adalah itu radiasinya juga bisa merusak jaringan kesehatan. Oleh karena itu perlu perencanaan dosis yang tepat, cukup besar untuk membunuh sel kanker, tapi tidak berlebihan agar jaringan kesehatannya tetap aman. Jadi tujuan dari desain terapi radiasi ini adalah menentukan kombinasi dan juga intensitas sinar radiasi yang menghasilkan penyebaran dosis untuk hasil yang terbaik. Secara sistematis, kita ingin meminimalkan jumlah radiasi yang mengenai jaringan kesehatan, namun tetap memenuhi dosis minimum yang dibutuhkan untuk membunuh sel-sel tumor. Oke, sekarang kita masuk ke tahap pemodelan matematis dari kasus terapi radiasi Mary ini. Kita mulai dengan mendefinisikan dua variabel keputusan. Yang pertama ada X1 sebagai dosis radiasi pada titik masuk untuk beam pertama dalam satuan kilorad. Yang kedua itu X2 sebagai dosis radiasi pada titik masuk untuk beam kedua, satuannya juga dalam kilorad. Lalu untuk tujuan utamanya kita meminimalisir total dosis radiasi yang diserap oleh jaringan kesehatan. Karena dosis yang berlebih bisa merusak organ di sekitar tumor. Jadi fungsi tujuan yang kita gunakan itu Z sama dengan 0,4x1 ditambah dengan 0,5 x2. Lalu kita punya 3 pembatas. Yang pertama itu 0,3x1 ditambah 0,1x2 kurang dari sama dengan 7. Ini artinya dosis yang diserap oleh organ tertentu tidak boleh melebihi batas aman 7 kilorad. Lalu yang kedua, pembatas kedua itu 0,5x1 ditambah 0,5x2 sama dengan 6. Jadi ini pembatas untuk dosis rata-rata yang harus diterima oleh area tumor agar efektif membunuh sel kanker. Lalu yang ketiga itu 0,6x1 ditambah 0,4x2 lebih dari sama dengan 6. Ini pembatas untuk jaringan tumor yang memerlukan minimal 6 kilorad agar seluruh sel ganas benar-benar mati. Lalu pembatas terakhir itu X1 dan X2-nya harus bernilai lebih dari sama dengan 0 karena dosis radiasinya tidak mungkin negatif. Setelah kita mengubah model matematisnya, langkah berikutnya itu kita ubah ke bentuk standar linear programming. Bentuknya itu menjadi sama dengan. Jadi semua kendala harus berupa persamaan, bukan pertidaksamaan. Jadi tidak boleh ada kurang dari sama dengan atau lebih dari sama dengan. Jadi misalnya untuk kendala pertama kita yang, yang awalnya berbentuk kurang dari sama dengan, kita tambahkan dengan variabel slack yaitu X3 yang menunjukkan sisa kapasitas dosis maksimum yang masih aman. Lalu kita ubah menjadi sama dengan. Untuk kendala kedua itu awalnya udah sama dengan, jadi kita tidak perlu ubah. Lalu yang kita ubah itu
batasan ke-3 yang awalnya lebih dari sama dengan kita ubah menjadi sama dengan, dan kita tambah variabel X4. Maka fungsi tujuannya juga akan berubah. Yang awalnya 0,4 X1 ditambah 0,5 X2 sekarang menjadi Z sama dengan 0,4 X1 ditambah 0,5 X2 ditambah 0 X3 ditambah 0 X4. Oke, selanjutnya kita ke step bentuk lakonik. Di sini kita perlu menyelesaikan dengan metode simplex, tapi kita perlu mengubahnya ke bentuk lakonik terlebih dahulu sehingga siap untuk diproses di tabel simplex. Misalnya kita memiliki dua kendala yang bukan berasal dari bentuk kurang dari sama dengan atau lebih dari sama dengan. Eh, jadi kita perlu menambahkan variabel artificial. Jadi untuk kita tambahkan variabel artificialnya di pembatas kedua sehingga menjadi 0,5 X1 ditambah 0,5 X2 ditambah X5 sama dengan 6. Lalu kita tambahkan juga di variabel di pembatas ketiga sehingga menjadi 0,6 X1 ditambah 0,4 X2 dikurang 4X ditambah 6X sama dengan 6. Jadi kedua variabel artificial ini digunakan untuk sementara agar bisa mendapatkan solusi dasar awal aja. Namun fungsi tujuannya akan mengikuti dari variabel artificial ini. Jadi fungsi tujuannya berubah menjadi Z sama dengan 0,4 X1 ditambah 0,5 X2 ditambah 0 X3 ditambah 0 X4 ditambah M X5 ditambah M X6. Jadi setelah kita memodelkan bentuk kanonik, kita mulai iterasi pertama dari model metode simplex. Kita buat tabel simplex dengan variabel dasar awal yaitu X3, X5, dan X6 karena ketiganya memiliki nilai awal yang positif. Selanjutnya kita lihat baris fungsi tujuan. Variabel dengan koefisien paling negatif menunjukkan arah penurunan terbesar bagi fungsi Z, dan itulah yang akan masuk ke dalam basis. Pada iterasi ini, variabel X1 terpilih sebagai variabel masuk. Kemudian untuk menentukan variabel keluar, kita gunakan tes rasio minimum. Jadi kita membagi nilai ruas sebelah kanan pada setiap pembatas dengan koefisien kolom X1 yang bernilai positif. Variabel dengan rasio terkecil akan keluar dari basis. Dengan cara ini kita bisa menemukan solusi menuju titik yang paling optimal. Lanjut di iterasi kedua, nilai variabel dasar dan juga tujuannya udah berubah. Sekarang kita kembali lihat baris fungsi, apakah masih ada koefisien negatif. Jika masih ada berarti solusi belum optimal dan kita perlu melakukan iterasi berikutnya. Jadi di tahap ini kita misalkan variabel X2 menjadi kandidat untuk masuk ke basis. Kita kita proses lagi voting seperti sebelumnya untuk mencari variabel keluar melalui tes rasio. Lalu kita ubah nilai di tabelnya dan juga sekaligus menghitung nilai Z-nya.
Jika tujuannya tetap sama, kita terus perbaiki solusinya sampai semua koefisien di baris Z bernilai nol atau positif. Gitu. Oke, ini tabel iterasi ketiga. Jadi, kalau kita lihat semua nilai koefisien pada baris C-nya udah bernilai positif. Berarti kita udah mencapai solusi optimal. Jadi, kalau kita lihat itu kita menghasilkan perhitungan X1-nya itu kita mendapat 12 kilorad. Dan X2-nya kita mendapatkan 0 kilorad. Nah, kalau kita hitung dengan persamaan 0,4 X1 ditambah 0,5 X2, maka hasil yang akan kita dapatkan adalah Z sama dengan 4,8. Jadi dari hasil ini kita bisa menyimpulkan bahwa rancangan terapi terbaik untuk Mary adalah menggunakan satu arah tembakan radiasi, yaitu beam pertama dengan dosis 12 kilorad, karena kita mendapatkannya tadi eh, nilai X1-nya itu 12 dan nilai X2-nya itu 0 kilorad, sehingga kita mendapatkan nilai Z-nya itu 4,8. Jadi eh, bisa kita tarik kesimpulan bahwa linear programming itu bisa membantu dokter medis menentukan distribusi dosis yang efisien hingga bisa membunuh sel kanker secara optimal sekaligus meminimkan resiko kerusakan jaringan. Ya itu aja. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.